Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nama saya Akmal Suhaib Maulana dan izinkan saya membahas mengenai bisnis kami dan studi kasus financial teknologi. Seperti yang kita tahu bahwasanya financial teknologi itu adalah sebuah perangkat teknologi yang menjadi landasan model bisnis perusahaan rintisan yang bergerak di bidang keuangan. Jadi financial teknologi itu sesuai namanya ini menyediakan jasa-jasa keuangan seperti pinjaman, dan terus kalau teknologi ya seperti pinjaman online atau yang e-wallet atau e-money dan sebagainya lah ya. Terus yang media pembayaran digital. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah e-money dan skills yang mereka dalam ruangan lingkup financial technology itu tuh menyimpan sebuah data pribadi kita yaitu KTP. Ya, itu tuh menjadi persyaratannya tersendiri karena itu tersebut menyangkut masalah keuangan. Mereka membutuhkan KTP sebagai verifikasi tambahan agar bisa dipastikan bahwasanya yang melakukan pinjam itu benar-benar kita, gitu, benar-benar orang yang sama yang suatu saat bisa dihubungi ketika ingin menagih uang yang mereka pinjamkan. Nah, yang jadi masalah adalah mereka menyimpan data pribadi kita yang begitu sangat rahasia yaitu NIK yang terdapat dalam KTP. Bahkan kadang meminta foto KTP-nya secara langsung. Nah, ini nih menjadi sebuah permasalahan apabila data tersebut itu tidak disimpan dengan baik. Karena ya itu bisa menjadi sebuah serangan bagi pemilik data diri tersebut yang sangat merugikan. Seperti yang kita tahu NIK dengan NIK yang bisa menyamar menjadi orang lain. Sebagai contoh, situs pinjaman kamu yang tidak meminta fotografi kita biasanya meminta NIK terus kita kasih kan NIK orang lain. Nah, orang lain yang akan bertanggung jawab atas pinjaman yang kita lakukan. Sementara orang lain tersebut tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan pinjaman, tidak meminjam uang ke penyedia pinjaman online tersebut, kan kadang nominalnya itu bisa dibilang di luar nalar lah ya. Dalam sampai 30 juta atau bahkan 1 juta lebih. Ya karena yang meminjam dengan kondisi menyamar ini ya mereka tidak peduli. Toh nanti yang bayar juga bukan aku ya kan jadi mereka nggak peduli gitu. Apakah nanti eh, yang yang mereka sama-samakan ini itu tuh bakal kebingungan ngebayarnya atau gimana ya itu bukan urusan mereka yang penting mereka dapat uang bisa buat mereka pakai HP foya-foya atau buat apapun tanpa itu perlu memikirkannya bayarnya gimana kan ya dalam data yang tercatat adalah bukan mereka yang melakukan pinjaman. Kenapa kasus ini mengakhiri penyebabnya adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya privasi data, lemahnya regulasi keamanan di perangkat, dan perilaku pengguna yang kurang hati-hati. Kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini itu sangat mudah untuk orang-orang memberikan contoh KTP mereka tanpa merasa was-was sedikit pun. Seperti kayak um, enggak ada beberapa pinjol yang itu tuh tidak di bawah pengawasan OJK itu, tapi mereka tanpa was-was memberikan nih data KTP kok aku pengen minjem duit ke kau. Ya udah, tanpa mereka memikirkan itu aplikasinya aman nggak, websitenya aman nggak, penyelenggara jasanya ini sudah terdaftar di OJK, apakah di bawah pengawasan lembaga hukum Indonesia atau tidak. Ini kan nggak peduli, yang penting kita peduli. Sayangnya mereka tidak memikirkan ke depannya nanti data yang mereka berikan itu akan bagaimana dimanfaatkan oleh orang lain. Itu yang menjadi kelemahan dan penyebab maraknya kasus pelanggaran privasi data. Nah, itu. Terus juga ada dari sisi penyelenggara jasa atau perusahaan, yaitu terjadinya kebocoran data
oleh perusahaan. Ini nggak bisa dijadikan berbagai macam alasan. Seperti contoh, misalkan sektor yang mereka miliki untuk menyimpan data tersebut bisa dibilang terlalu lemah untuk menyimpan data tersebut hingga mudah untuk dibobol oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Zaman semakin berkembang, kecerdasan semakin berkembang, berbagai macam teknologi juga terus berkembang. Sayangnya, kecerdasan itu tidak selalu mengarah kepada kebaikan. Ada orang yang kadang memanfaatkan kecerdasannya untuk menyengsarakan orang lain. Jadi ya, untuk gagasan dari saya lah ya, tolong kepada penyedia jasa keuangan agar mengupgrade keamanannya agar menjadi lebih baik sehingga semakin sulit untuk diretas. Untuk mungkin sebagai riset saya ada melihat beberapa lowongan cyber security ya di LinkedIn, itu bisa dibilang lumayan banyak ya karena mungkin perusahaan-perusahaan sekarang mulai sadar bahwasanya eh, keamanan data itu lumayan, bukan lumayan lagi ya, sangat penting dan sangat ah, diwajibkan untuk dilindungi demi keamanan bersama, demi keamanan nasabah, dan demi kepercayaan konsumen terhadap penyedia jasa keuangan. Kemudian ada beberapa lagi gagasan yang bisa saya berikan yaitu pengelolaan akses. Contohnya, jadi memastikan bahwasanya akses ke data sensitif itu dibatasi, sangat teramat dibatasi. Jadi kayak misalkan penyelenggara jasa keuangan itu hanya memiliki akses ke beberapa data yang memang itu tuh mereka perlukan gitu. Jadi mereka nggak terlalu luas, tidak terlalu luasannya untuk mengakses data-data yang itu tuh di luar dari kepentingan mereka. Dan ini harusnya sudah menjadi tradisi di penyelenggara jasa, baik itu jasa keuangan ataupun jasa lainnya yang itu tuh memanfaatkan eh, data seseorang lalu agar tidak mengekspor data diri orang lebih jauh dari yang seharusnya mereka teliti, yang mereka kumpulkan. Terus untuk penyelesaian kadang ya namanya kejadian lah ya sudah terjadi ya, kalau sudah terjadi ya perlu diselesaikan. Nah, agar bisa diselesaikan dengan baik, itu saya memberikan saran berupa transparansi dan komunikasi. Jadi perusahaan perlu komunikasi secara terbuka dengan nasabah jika terjadi pelanggaran data, memberikan informasi yang jelas mengenai insiden tersebut dan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikannya. Jadi ya, sebagai penyelenggara jasa, tolong eh, kami sebagai nasabah itu juga khawatir ada data kami yang kami berikan kepada kalian. Tolong dijaga dengan baik ya, memang itu bisa menjadi senjata untuk orang lain menyerang kami gitu. Kemudian ada pemulihan data, dan pemulihan data yang terpengaruh oleh pelanggaran, serta memastikan bahwa data yang terkena telah dikembalikan dan dalam keadaan yang aman. Kemudian investigasi yang mendalam untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap pelanggaran data untuk memahami sumber insiden sehingga mencegah terulangnya di masa depan. Jadi ya jangan sampai jatuh ke lubang yang sama dua kali. Ada insiden di bagian ini, telusuri penyebabnya apa, dan kira-kira bagaimana cara menanggulanginya. Nah, untuk kedepannya, ya seenggaknya kalau terjadi lagi, kejadiannya beda lah ya. Sehingga makin banyak ilmu yang didapat, walaupun ya banyak data yang dikeluarkan juga. Kemudian ya tentunya, yang tadi, peningkatan keamanan dari penyedia jasa tersebut. Jadi ya mereka punya sektor yang menyimpan data pribadi orang-orang, tolong keamanannya ditingkatkan lah ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selain mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.